Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Septian Cahyo. NRP saya 130 220 323. Saya dari kelompok 3 KPK. Halo, perkenalkan nama saya Natalisa Margareta dengan ARP 1301200079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas KPK dengan NRP 130220311. Vito Andrian dari kelas KPK nomor NRP 130220349. Halo, nama saya Yohanes Pirisman Pratama dari KPK, nomor NRP 130320256. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas minikis pengantar manajemen dengan topik Organizational Change and Development and Leadership. PT Makmur Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang antar kota dan pulau. Saat ini, perusahaan ini sudah menjangkau mulai dari seluruh pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Makassar, Lombok, Maluku, dan Irian Jaya. Sejak didirikan oleh Bapak Tono pada tahun 1995, perusahaan ini berjalan dengan lancar. Dan saat ini 700 karyawan tetap dengan 5 departemen, yaitu angkutan dan bengkel, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, shipping dan marketing. Pada tahun 2017 silam, Pak Sugito mulai mengalihkan kepemimpinannya kepada putrinya, Narita yang baru saja menyelesaikan S2-nya di Australia. Selama 2 tahun, Ibu Narita mempelajari sistem manajemen di perusahaan tersebut dan mendapati bahwa perubahan harus dilakukan bila perusahaan ini ingin berkembang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan, antara lain cara kerja individual diubah menjadi kerja tim. Berbagai pekerjaan administrasi dibuat secara komputerisasi, dan sistem kompensasi didasarkan atas kinerja dari karyawan. Agar perubahan ini dapat berjalan maksimal, Ibu Narita memutuskan untuk mengontrol sendiri semua pelaksanaannya dan informasinya terkait dengan pelaksanaan perubahan semua di bawah komandonya dan harus sesuai dengan instruksinya. 2 bulan setelah perubahan dilakukan, beberapa karyawan senior memilih untuk resign dari perusahaan. Ibu Narita juga dikejutkan ketika membaca hasil kerja yang jelek pada para bawahannya, terutama justru pada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi selama ini. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan Ibu Narita sudah tepat dalam kondisi ini? Beri argumentasi saudara. Apabila belum tepat, rekomendasi apa yang saudara berikan? Jadi, dari kelompok kami, kelompok 3, gaya kepemimpinan Ibu Narita ini adalah gaya kepemimpinan otokratik, yaitu gaya kepemimpinan yang sangat menekankan pada penyelesaian tugas para bawahan, menjaga wewenang dan informasi untuk dirinya sendiri, dan tidak unilateral memerintah dan mengendalikan. Menurut kami, dalam kondisi ini Bu Narita belum tepat karena Bu Narita tidak 100% memahami apa yang dirasakan karyawannya. Karena di sini Bu Narita memutuskan untuk mengontrol sendiri semua pelaksanaan dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan perubahan dan semua di bawah komandonya. Nah, di sini semua karyawan merasa tertekan karena ketidaknyamanannya, akhirnya memutuskan untuk resign. Gaya kepemimpinan Ibu Narita ini kurang tepat, dikarenakan sebuah perusahaan tidak bisa dikondisikan hanya satu orang. Perusahaan akan lebih baik dan akan lebih bagus jika bekerja secara tim, karena dari tim itu sendiri kita bisa mengingatkan jika ada kesalahan. Dari apa yang Bu Narita inginkan sebenarnya baik untuk perusahaannya, tetapi karyawan kurang pas dengan keinginan Bu Narita. Terima kasih. Teori perubahan yang dilakukan Ibu Narita adalah tipe perubahan dari atas ke bawah.
Tipe ini menjelaskan bahwa manajer memprakarsai perubahan-perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari organisasi. Dan kenyataan menunjukkan bahwa 70% atau lebih dari usaha-usaha perubahan skala besar umumnya berakhir dengan kegagalan. Alasan utamanya adalah implementasi yang buruk karena bersifat memaksa dan tidak melibatkan bawahan sama sekali, sehingga kemungkinan penolakan atau perlawanan menjadi tinggi. Hal ini terjadi pada PT Makmur Jaya yang dipimpin oleh Ibu Narita. Ibu Narita menetapkan perubahan yang harus dilakukan bila perusahaan ingin berkembang di masa yang akan datang. Ibu Narita memutuskan mengontrol sendiri semua pelaksanaan perubahannya yang sesuai dengan instruksinya. Ibu Narita tidak mengkomunikasikannya kepada seluruh pimpinan kepala bagian dan tidak melibatkan para bawahan dalam pelaksanaan perubahan ini, serta tidak mau menerima ide atau pendapat dari bawahan. Maka dari itu, banyak karyawan senior yang memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut, sehingga Ibu Narita mendapatkan hasil kerja yang tidak bagus. Pertanyaan nomor 3. Apakah perubahan yang dilakukan Ibu Narita berhasil? Beri argumentasi saudara. Strategi perubahan apa yang saudara tawarkan untuk dijalankan oleh Ibu Narita agar perubahan yang dilakukan dapat berhasil, dan jelaskan. Menurut kami berhasil karena perubahan yang dilakukan Ibu Narita menjadikan perusahaan lebih maju dan kinerja karyawannya yang profesional. Menurut kami strategi yang cocok adalah demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Masa yang dipimpin dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Dengan masukan yang diberikan, pemimpin dapat melihat masalah dari sisi yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasikan masalah dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Selain itu, dengan mendengarkan masukan-masukan dari orang yang dipimpinnya, pemecahan masalah dirasa sebagai usaha bersama, sehingga memperkuat kerjasama tim antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. 4. Apakah sebagai pemimpin wanita, Ibu Narita dapat berhasil dalam memimpin perusahaan Makmur Jaya? Berikan argumentasi saudara. Jadi, menurut kelompok kami, Ibu Narita dapat berhasil dalam memimpin perusahaan Makmur Jaya. Dikarenakan, Bu Narita berusaha membuat perusahaan menjadi lebih profesional dengan mengganti semua sistem yang lama. Sistem yang lama membuat perusahaan menjadi tidak berkembang, karena karyawan bekerja secara individual dan tidak ada pengukuran kinerja yang tepat sesuai indikator keberhasilan prestasi karyawan, sehingga karyawan senior tidak sanggup mengikuti sistem yang baru. Sistem yang baru dikembangkan dapat membuat karyawan menjadi lebih berkembang dengan baik dan membawa dampak positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja perusahaan akan menjadi lebih efisien.